Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejayaan pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Roslina, NIM 20 38 86 20 80 18. 1. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kesesuaian dinasti Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, paman Nabi SAW. Pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan pendirinya dianggap suatu kemenangan bagi dia yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim. Setelah kewafatan Rasulullah, agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasul dan anaknya, tetapi dia telah dikalahkan di zaman permulaan Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah pemilik kepunyaan seluruh kaum muslimin, dan mereka berhak melantik siapa saja antara kalangan mereka untuk menjadi kaum setelah mendapat dukungan. Faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu: 1. Banyak terjadi perselisihan antara intelijen Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahan. Hal ini diantaranya penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. 2. Pendekaannya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Walid, lebih kurang pemerintahan sekitar 6 bulan. 3. Dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah bin Ubaidillah sebagai putra mahkota. 4. Bergabungnya sebagai afrad keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadariyah. 5. Hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. 6. Kesombongan pembesar-besaran Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. 7. Timbulnya dukungan dari Al-Mawali dalam kurun Arab. 2. Perkembangan pendidikan dan tujuannya. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rashidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran perkembangan dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar dari kota-kota sampai ke desa-desa. Anak-anak pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebelum timbul sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal dalam dunia Islam, sebenarnya telah berkembang lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Lembaga ini berkembang
terus bahkan bersamaan dengan tumbuh dan berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan non-formal yang semakin luas di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak non-formal tersebut adalah A. Kutub sebagai lembaga pendidikan dasar. 2. Pendidikan rendah di istana. 3. Toko-toko kitab. 4. Rumah-rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. 5. Majelis atau salon kesusastraan. 6. Badiah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. 7. Rumah sakit. 8. Perpustakaan. 9. Masjid. B. Sistem pendidikan di sekolah. Sistem pendidikan di sekolah sebenarnya timbullah lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah-sekolah dalam dunia Islam adalah merupakan pengembangan semata-mata dari sistem pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid yang sejak awal telah berkembang dan dilengkapi dengan sarana-sarana untuk memperlancar pendidikan dan pengajaran di dalamnya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah di liar masjid adalah 1. Kolaka atau lingkaran untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga menjadi diskusi dan perdebatan yang ramai, sering satu sama lain, mengganggu, di samping sering pula mengganggu orang-orang yang beribadah dalam masjid. Keadaan demikian mendorong untuk dipindahkan kolaka tersebut keluar lingkungan masjid dan didirikanlah bangunan-bangunan sebagai ruang-ruang kuliah atau kelas-kelas tersendiri. Dengan demikian, kegiatan pengajaran dan kolaka tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Dengan berkembang luas ilmu pengetahuan baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak kolaka atau lingkaran-lingkaran pengajaran yang tidak mungkin keseluruhan terpampang dalam ruang masjid. C. Tingkat-tingkat pengajar. Pada masa Bani Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri atas beberapa tingkat. 1. Tingkat sekolah rendah, namanya kutub jamak atau dalam kurung katatib. Untuk tempat belajar anak-anak di samping kutub, ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. 2. Tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan di majelis, serta dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pembelajaran di kutab. 3. Tingkat perguruan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Masjid atau Kairo, di masjid-masjid yang lain atau tempat-tempat lain. D. Rendah pengajaran kutab, tingkat terendah. Rencana pengajaran kutab umumnya sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran dengan menghafalnya. 2. Pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sembahyang, puasa, dan sebagainya. 3. Menulis. 4. Kisah dalam kurung riwayat orang-orang besar Islam. 5. Membaca dan menghafal syair-syair atau atsar-atsar atau prosa. 6. Berhitung. 7. Pokok nahwu dan syafar ala kadarnya.
tafsir hadis, nahwu, saraf, balagh, ilmu-ilmu pasti, mantik, falak, tarik, sejarah, ilmu-ilmu alam, kedokteran, musik. Pada jenjang pendidikan menengah disediakan pelajaran sebagai berikut: Al-Quran bahasa Arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu, saraf atau balagh, ilmu keekstate, mantik, falak, tarik, ilmu-ilmu kealaman, kedokteran, musik. Seperti halnya pendidikan rendah, kurikulum jenjang pendidikan menengah di beberapa daerah juga berbeda. F. Rencana pembelajaran tingkat tinggi. Rencana pembelajaran pada tingkat tinggi tidaklah sama di seluruh negara Islam, bahkan berlain-lain pula dengan perubahan masa dengan keadaan. Umumnya perguruan tinggi itu berdiri dari 2 jurusan. 1 jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, serta kesusasteraan. Ibnu Khaldun menamai ilmu-ilmu itu ilmu nakli. 2 jurusan ilmu-ilmu hikmah atau filsafat. Ibnu Khaldun menamainya ilmu-ilmu akli. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada zaman Abbasiyah hampir belum ditemukan kesamaannya dalam perkembangan peradaban dunia Islam. Sesudahnya peradaban yang ditemukan dan dihasilkan dalam kurun zaman itu belum maksimal menjadi rujukan berharga bagi peradaban umat Islam saat ini. Malah Islam sebagai ajaran pengetahuan tidak teraplikasi kecuali hanya pada aspek